tadi kan Kak Oscar bahas tentang iman. Nah, di sini aku cuman pengen bedakan saja iman sama percaya itu perbedaannya di mana. Soalnya kadang-kadang orang itu percaya tapi tidak mengimani, dan sebaliknya orang mengimani tapi tidak percaya, kayak gitu, Kak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin saya serahkan kepada hambanya, Kak Oscar, langsung jawab. Ya, terima kasih. Mana orangnya ini? Kok langsung hilang? Mana Telita? Oh iya. Jadi gini, perbedaan antara iman dengan percaya. Ya, sudah saya jelas ya. Jadi karena yang bertanya adalah orang yang sekolah di teologi, maka saya menjelaskan begini. Iman itu kalau kita melihat dari bahasa aslinya itu adalah pisteo. Ya, pisteo. Jadi dia memiliki arti percaya. Jadi iman itu tidak ada perbedaannya dengan percaya. Iman itu adalah percaya. Tetapi begini, kenapa orang percaya tidak memiliki iman? Karena begini, iman itu tidak bisa iman itu tidak bisa kita melihat dari perkataan, tidak. Memang ada perbedaan antara Rasul Paulus dengan Rasul Yakobus ketika mereka membahas tentang iman. Rasul Paulus lebih menekankan kepada iman, sedangkan Yakobus lebih menekankan kepada perbuatan. Tetapi ini saling melengkapi. Nah, kembali lagi bahwa tidak ada perbedaan antara iman dan percaya. Kenapa orang percaya tidak memiliki iman? Karena begini saudaraku, orang Kristen pun belum tentu percaya kepada Tuhan. Jadi jawabannya cuma singkatnya begini. Kenapa orang yang percaya tidak memiliki iman? Karena kepercayaannya itu tidak berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin saya jawab seperti itu. Karena ini kita berbicara tentang iman, tidak boleh keluar daripada firman Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan antara kata iman dengan kata percaya. Cuman manusia membedakannya dengan cara dia mengatakan dirinya sebagai orang percaya, sedangkan dia sendiri tidak punya iman. Nah, itu perbedaannya. Bisa mengerti, mungkin bisa nangkap maksud saya atau tidak bisa nangkap, silahkan omong. Terbuka saja biar kita bisa cari pemahamannya. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab juga. Terima kasih, boleh saya tambahkan sedikit? Silahkan. Tapi nama saya Yodi Telun. Mengatur ini. Halo? Halo, ada yang dengar suara saya? Kedengaran, Kak. Ya, terima kasih. Saya Yodi dari kebetulan saya sedikit belajar tentang Alkitab juga. Dan tadi ada saudara kita, dia bertanya, apa bedanya iman dan apa bedanya percaya begitu. Ya, kita bisa saya jawab dengan singkat, dan itu sangat jelas bahwa kita bilang percaya, orang percaya itu dia bisa mengatakan itu, kita lihat dari perkataan, dan iman itu kita tidak bisa katakan iman itu kita. Jadi kalau misalnya orang kita bilang namanya percaya dan iman, orang kamu percaya, seandainya kita tanya sama kita, kamu percaya nggak? Dia bisa saja mengatakan saya percaya itu, apa yang saya buat, saya percaya nanti akan ada hasil. Tapi belum tentu dia akan berusaha dan dia lakukan hal itu sampai dia berhasil. Kalau dia tidak punya iman. Jadi nggak ada perbedaan antara iman dan percaya. Karena di dalam kepercayaan itu harus kita sertakan dengan iman, kita harus kasih jalur. Kita harus kasih satu jalur. Kita tidak boleh bikin itu jadi dua jalur, sebuah perbedaan. Karena kalau kita pisahkan hal itu, apa yang namanya iman itu nanti kita tidak dapat hasilnya, dan namanya juga percaya nanti kita tidak dapat hasil. Dan sampai selamanya nanti kita iman dan percaya, tapi kita tidak tahu apa itu percaya dan apa itu iman. Tetapi jika kita membuat kita satu jalurkan hal itu, iman dan percaya,
Kita namanya kita percaya, kita harus imani kepercayaan kita begitu. Seandainya begini teman-teman, seorang petani, kita iman seorang petani itu sangat-sangat luar biasa. Dia percaya, seandainya dia sudah mau, dia tanam jagung, seperti kita orang timur bilang orang tanam jagung. Dia percaya bahwa nanti tahun depan atau nanti pas musim panen dia akan panen. Tapi seandainya dalam masa pertengahan musim dan Tuhan tidak ada hujan, semuanya panas, enggak ada hujan. Nah, disitulah kita harus sertakan iman di dalam kepercayaan itu. Jadi orang petani saja dia bisa mengerti, oh ini iman dan ini yang percaya. Kita manusia kita bisa percaya dan kita harus mengimani percaya. Jadi kita tidak boleh bagi saya nggak ada perbedaan antara iman dan percaya. Karena iman tanpa kepercayaan itu nol dan kepercayaan tanpa iman itu juga nol. Jadi kita harus katakan itu kita harus sama-sama. Jadi kita itu harus mempersatukan dua hal tersebut agar apa yang kita raih kita bisa capai gitu. Seperti seorang olahragawan dia itu sebenarnya dia pengen nanti harus dia seorang atlet atau dia binaragawan. Jadi pokoknya harus dia menginginkan sesuatu atau seandainya orang-orang yang ikut lomba dia harus menginginkan. Tapi kadang pertengahan dia bilang, waduh, kayaknya orang itu lebih besar dari saya dan mungkin nanti orang yang beriman itu kalau dia cuma percaya saja, jadi dia cuma feeling. Tapi kalau dia beriman, dia akan terus berusaha, dia akan belajar sampai dia bisa untuk meraih sesuatu. Orang beriman dan orang percaya itu bagi saya itu satu. Seperti tadi saya bilang pertama kali itu, iman tanpa kepercayaan tanpa iman itu nol dan iman dan namun juga kita sharing. Jadi kita cuma sharing entah salah atau benar, ini cuma masukin apa pendapat dari saya. Jadi pendapat saya itu iman dan kepercayaan itu adalah satu. Jadi tidak ada bedanya karena kita harus percaya dan kepercayaan kita harus imani. Terima kasih. Boleh aku bicara, Kak? Ya, jadi ya maksud aku sih emang kayak gitu, maksudnya iman sama percaya itu ya memang dia kayak satu topik. Tapi di sini kadang-kadang orang itu kayak ada punya perbedaan loh. Jadi kayak contoh percaya itu dia punya suatu tindakan. Nah, kalau iman itu ya dia mengimani dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini maksud saya bagaimana dengan orang yang percaya tapi tidak mengimani, dan bagaimana orang yang mengimani tapi tidak percaya, kayak gitu, Kak. Kalau misalnya dalam konteks percaya, iman sama percaya itu ya kayak dia memang dalam satu konteks, tapi kadang-kadang juga kayak gini contoh ya. Saya percaya ke contoh kayak saudara siapa ya di sini? Saudara Kristi. Ya saya percaya, tapi saya belum betul-betul kayak orang itu benar atau tidak ya. Itu kayak secara iman saya kayak gitu. Bukan kalau misalnya iman sama percaya dalam satu konteks ya iya emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya perbedaan-perbedaan itu yang ya kita salah itu, Kak. Maksud saya kayak gitu. Masalahnya di mana? Talita tidak mengertinya di mana. Jadi kan kadang-kadang orang bilang iman nih, Kak. Iman ini iman. Jadi maksud saya itu iman. Bentar. Jadi perbedaan iman sama percaya kayak gitu, Kak. Memang satu konteks iman dan percaya. Kalau misalnya orang, jadi maksud saya gini, bagaimana sama orang yang beriman tapi tidak percaya, dan kadang-kadang orang percaya tapi tidak mengimani sesuatu, kayak gitu, Kak. Ya boleh. Gini loh. Maksudnya supaya kita jangan salah, begini. Orang yang beriman, itulah orang yang percaya. Dengar ya. Orang yang beriman, dialah orang yang percaya. Tetapi orang yang percaya, belum tentu dia itu beriman. Ya, Talita mendengar ini, Talita? Sekali lagi, orang yang beriman adalah orang yang percaya. Tetapi orang yang percaya belum tentu ia beriman.
Itu Saya perbedaan. mau Sangat mantap. saya mau kasih satu pelajaran dari Alkitab tadi. Kenapa perempuan itu datang kepada Yesus? Pertama itu bukan dia percaya, tetapi dia beriman. Dia beriman, akhirnya dia bertindak datang kepada Yesus. Ya, tetapi perempuan itu bisa datang, bisa percaya kepada Yesus tanpa dia harus tidak datang kepada Yesus. Itu iman. Itu percaya, tapi tidak ada imannya. Jadi perbedaannya begini, perempuan ini itu dikatakan iman karena dia memang beriman kepada Tuhan dan dia bertindak datang kepada Yesus. Tindakannya itu menunjukkan imannya. Nah, kalau perempuan itu percaya kepada Yesus dan dia tidak datang kepada Yesus, dia tidak punya iman karena dia tidak punya tindakan. Nah, Yakobus bilang iman itu dilihat daripada perbuatan. Nah, mungkin seperti itu. Iman itu dilihat daripada perbuatan. Tetapi percaya itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi kuncinya ini kita lihat di sini bahwa iman itu seperti perempuan ini, sedangkan percaya itu belum tentu memiliki iman. Mungkin saudara saya begitu. Kalau saudara bisa nangkap ya tidak apa-apa, puji Tuhan. Iya, maksud saya kayak gitu, ya penjelasannya kayak gitu, sedetail kayak gitu, Kak. Jadi itu kan sebagian dari perbedaan, makanya langsung bisa masuk. Makasih, Kak. Malam, boleh saya bicara? Ya, silahkan Kak, silahkan. Silahkan buka kameranya. Lagi apa? Karena sudah tengah malam di sini, jadi tidak rapi. Jadi makanya saya tidak buka kamera. Jadi maklum. Nanti next time baru nih. Untuk kakak tadi, bukan tidak menyalahkan atau bilang bagaimana. Ini tadi kakak kedua ini memberikan itu definisi tentang antara iman dan kepercayaan itu dengan berbeda. Kalau kakak Oscar itu dia dengan dengan karena kita istilahnya sekolah Alkitab, jadi dia memberikan pandangan yang secara memang alkitabiah. Memang kalau untuk mahasiswa pasti dia minta untuk perincian dengan jelas. Nah, kalau untuk kakak tadi, dia sudah mengatakan bahwa dia memang tidak sekolah teologi ya, tapi itu yang dia dapatkan, dan itu menurut dia. Jadi kalau bagi saya, itu sama-sama membicarakan tentang iman dan iman yang harus disertakan dengan perbuatan. Nah, kemudian lagi di sini saya akan bertanya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ada peribahasa begitu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini saya mau bertanya, saya tidak ingin mengambil, bukan juga mengambil, maksudnya saya tidak mau ini kan tentang perempuan yang di Alkitab. Saya ingin di kehidupan yang nyata sekarang ini. Bagaimana pendapatnya kakak Oscar yang kebanyakan ya, kalau kita lihat ini hamba-hamba Tuhan itu pasti otomatis kita mengatakan bahwa mereka itu ya pasti punya iman dan kepercayaan. Nah, kalau kita mau bilang iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Bagaimana ketika seorang hamba Tuhan mempunyai iman, tetapi tindakannya itu sama sekali tidak memberikan contoh bahwa dia itu mempunyai iman kepada Yesus. Padahal ini dikatakan hamba Tuhan. Dia seorang hamba Tuhan, tetapi perbuatannya tidak sesuai. Nah, bagaimana tanggapannya itu, kakak Oscar? Terima kasih. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Tetapi saya mau bertanya dulu, ini dalam hal apa? Sehingga akhirnya imannya itu tidak bisa jadi teladan. Maksudnya dalam hal apa ini? Supaya saya salah menjawab. Ya, terima kasih kakak. Terkadang begini, banyak kan kalau dari pandangan ya, saya pernah beribadah dan orang kan selalu mengatakan bahwa begini, ketika kita melihat orang tersebut itu, apakah dia baik atau tidak dalam perbuatannya, kita tidak bisa menilai dari atas mimbar, melainkan di bawah, maksudnya dari belakang mimbar, dalam artian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkadang saya tidak ingin menjatuhkan dan saya tidak ingin bilang hamba ini, tetapi
sekarang ada beberapa ketika saya mengikut ibadah itu banyak, bukan banyak sih, ada hamba Tuhan, ya maksudnya dalam kutip ya nggak semua, tapi ada. Mereka itu kalau di atas mimbar, ya namanya ya, khotbahnya itu ya luar biasa, saling mengasihi, melakukan perbuatan yang baik, rajin berdoa, rajin beribadah. Tetapi real dalam kehidupannya dia tidak melakukan itu semua. Begitu, Kak. Jadi bagaimana? Apakah imannya itu Gitu tetap, aja. ya, apakah imannya itu tetap, maksudnya, apa ya, kayak gimana ya? Kembali ke pertanyaan saya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, benar. Itu kata firman Tuhan dan Rasul Yakobus menuliskannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, bicara tentang hamba Tuhan yang khotbahnya lain di mimbar dan lain di penerapan, saya rasa itu kita akan lebih mengarah kepada tulisan Paulus kepada Timotius tentang keteladanan. Dan itu tidak ada iman di situ. Jadi itu tidak ada iman di sana. Itu keteladanan. Jadi kalau berbicara tentang mimbar, artinya hamba Tuhan ini khotbahnya lain, terus perbuatannya tidak sejalan dengan apa yang dia khotbahkan, itu kita tidak bisa kaitkan dengan iman. Sebab kalau menurut pandangan saya, iman itu secara spesifik menunjukkan kepribadian kita dengan Tuhan Yesus. Ya, iman itu secara spesifik seperti itu, secara khusus itu menunjukkan hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nah, memang bisa sih, bisa saja dikaitkan bahwa kau beriman kepada Tuhan tetapi kau tidak bisa menjadi teladan bagi orang lain. Artinya bahwa sebab itu kita mungkin menjadi, makanya kenapa saya bilang itu kita kepada berbicara tentang kepemimpinan orangnya, karena mungkin baru pertama masuk di isu kita. Jadi maksudnya gini, kalau kita dapatin pemimpin kita khotbahnya lain dan penerapannya tidak sesuai dengan khotbahnya, maka kita perlu menjadi dewasa dalam hal itu. Ya, begini. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan iman, mungkin kita bisa katakan deh bahwa pemimpin kita itu cuman apa namanya, cuman sampai pada perkataan, tetapi tidak sampai. Tetapi saya mau berkata bahwa itu lebih mengarah kepada keteladanan. Ya, jadi dia yang berbicara yang harus memberi teladan seperti Yesus Kristus. Mengarah kepada teladan. Jadi mungkin dari saya seperti itu. Kan Novi mungkin bisa nangkap, atau kalau tidak silahkan. Nangkap. Saya mengerti. Memang agak sulit ya. Agak sulit ini. Mungkin memang ya, terkadang manusia itu hanya bisa mengucapkan tapi tidak bisa melakukan. Itu sih yang saya tangkap. Di situ yang saya mempertanyakan itu terkadang di situ iman kayak seperti apa ya? Tapi mungkin pertanyaannya saya belum sampai ke situ, jadi masih agak begitu sih. Tapi nangkap. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Saya terima dengan baik dan masuk juga. Dan mungkin dari jawaban dari kakak itu sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita lakukan dan harus kita perbaiki dalam kehidupannya kita ini. Seperti di akhir katanya kakak tadi, kita sebagai orang muda harus yang benar.
Baik. Nah, terima kasih Kak Oscar untuk jawaban yang sudah disampaikan kepada kami semua. Dan mungkin masih ada pertanyaan lagi dari saudara-saudara yang ada. Kalau memang sudah tidak ada lagi, baik, dengan nama Tuhan, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita. Dan sebelum itu, kita akan mendengarkan sedikit pengumuman mungkin dari Kak Oscar atau Pak Yapson atau Kak Martinus. Nanti saya persilahkan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Kak Yapson. Oke, baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Terima kasih banyak. Sedikit informasi mengenai ibadah kita setiap minggu hari Jumat jam 8 malam tetap berjalan seperti biasa, dan mohon kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti ibadah grup di Verbum Veritatis, bisa teman-teman mengajak siapa saja, orang tua atau anak muda, siapa saja, mari kita bergabung untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Oke, hanya itu saja yang dapat saya infokan, dan waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan informasi yang ada, dan kini tiba saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita berdoa untuk bangsa negara kita berdoa buat grup Verbum Veritatis dan juga seluruh anggota yang ada. Kiranya Tuhan Allah selalu menyertai dan membimbing kita, dan selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Dan doa ini saya akan serahkan kepada hambanya, Kak Oscar. Terima kasih. Saya sebelum kita berdoa, saya mau sedikit memberitahu bahwa grup kita akan dibersihkan. Dalam hal ini teman-teman kita yang lain yang ada di grup WA tetapi tidak pernah ikut ibadah sama sekali dari awal, itu akan dikeluarkan. Jadi kalau dikeluarkan dari grup, teman-teman jangan salah paham, sebab itu adalah teman-teman kita yang tidak pernah ikut sama sekali dari awal sampai sekarang. Nah, kita mengurangi supaya kita bisa tahu grup kita itu berapa yang setia gitu loh, ya. Jadi kita akan bersihkan grup kita sekali ini untuk teman-teman kita yang memang tidak pernah hadir sama sekali untuk ibadah kita. Jadi itu pemberitahuan. Jadi kalau saudara lihat di grup ada teman-teman kita yang lain yang dikeluarkan, jangan salah paham, ya, supaya kita artinya bahwa sama-sama bertumbuh begitu. Jadi mungkin itu saja. Akan masuk dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Cukup lama ya, lewat 10 menit. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami sudah melaksanakan ibadah kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini kami berdoa buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru bagi iman kami, bagi pertumbuhan kami, agar ketika kami bertumbuh ke arah yang benar. Dan ketika kami memiliki iman yang benar di dalam firman kebenaran-Mu ya Bapa di surga.
Tolonglah kami ya Tuhan agar apa yang sudah kami dengar berlalu dari kehidupan kami, namun biarlah itu tetap tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kerajaan-Mu ya Bapa di surga. Itu sebabnya kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan setiap firman kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersyukur dan berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mencintai bangsa kami dan kami rindu agar bangsa kami menjadi bangsa yang berkenan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berdoa buat para pemimpin yang ada, baik dari jajaran tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran terendah, pada menteri yang ada ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya agar mereka punya tanggung jawab penuh atas apa yang harus mereka lakukan bagi bangsa kami. Berdoa juga Tuhan untuk masyarakat seluruhnya di bangsa Indonesia, Tuhan Engkau memberkati, terkhusus buat gereja-gereja Tuhan yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, umat-umat Tuhan yang ada. Berkati ya Bapa agar semakin hari kami sama-sama semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau ya Tuhan, sehingga kami menjadi teladan di bangsa ini, bahkan kami menjadi orang-orang yang siap untuk memberitakan firman Tuhan di bangsa kami ini, dan bangsa kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa buat keadaan bangsa kami sedang dilanda COVID-19. Tuhan tolong agar pemeliharaan Tuhan terus terjadi, berkat Tuhan terus tercurah atas bangsa kami, sehingga kami sama-sama dipelihara di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami berdoa buat grup Verbum Veritatis yang sudah berjalan Tuhan Yesus Kristus, dan Kau memberkati grup kami ini ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman kami semua yang ada di grup, Engkau memberkati, biarlah kami saling mendukung, saling memotivasi, saling membangun satu sama yang lain di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami menjadi orang-orang muda yang mencintai persatuan di dalam Engkau, sebab kami tahu Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami, Tuhan yang dapat menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami mau saling menasihati, saling mengasihi, saling memberkati melalui firman-Mu Tuhan, sehingga kami tetap bertumbuh di dalam iman yang benar, di dalam firman Tuhan, hingga kami berkenan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami dalam cita-cita kami, setiap usaha kami, pekerjaan kami, bahkan sekolah kami, kuliah kami, semuanya Engkau memberkati. Kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bahkan masa depan yang penuh dengan kepastian itu kami percaya kami akan mendapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya ketika kami memilih untuk melangkah bersama Yesus di masa muda kami, apapun yang kami harapkan Tuhan akan kerjakan dan memberikannya bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami ya Tuhan. Baik, mungkin ada di antara teman-teman kami yang sakit, Tuhan Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dan biarlah minggu depan kami kembali lagi berkumpul bersama di Zoom ya Tuhan Yesus Kristus, untuk belajar firman-Mu, agar kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan, biarlah berkat ibadah itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, dan kami terus setia untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami percaya janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Teman-temanku sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini, dari malam hari ini, hingga Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa kepada Bapa di surga yang percaya. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan juga pertanyaan-pertanyaan daripada teman-teman semua, dan juga masukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita sudah di akhir atau di puncak ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita berpisah, kita akan foto terlebih dahulu. Mohon teman-teman yang belum buka kamera bisa dibuka supaya kita ambil gambar. Oke, senyum yang manis. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mungkin ada pengumuman dari Kak Oscar. Sekali lagi Kak Ur di fotonya. Yang bisa kasih stiker love, kasih aja biar ini keren grup kita.
Oke, sekali lagi ya. Tiga, cheese. Oke, sudah. Oke. Sampai tahu. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, yang baru bergabung malam ini. Yang saya lihat di sini Kak Novi ya. Kak Novi mana kameranya Kak Novi? Terus